dipersembahkan oleh Ya, kita kembali lanjutkan dialog masih dengan Prof. Henry dan juga Pak Dewa dari KPU. Saya ke Prof. Henry lagi. Prof. Henry, kita masih melihat dari sudut pandang pemilih. Begitu kita harapkan pemilih-pemilih di Indonesia untuk pemilihan serentak nanti bisa lebih cerdas dalam memilih calon-calon yang mereka inginkan untuk memimpin daerah mereka masing-masing. Nah, terkait itu, kita tahu bahwa banyak sekali nama-nama populer ya yang akan ikut berkontestasi begitu di pemilihan serentak nanti. Bagaimana kemudian supaya pemilihan serentak ini tidak hanya menjadi kontes popularitas begitu. Jadi yang populer yang akan dipilih, tapi justru lebih ke adu gagasan. Jadi kita harapkan nanti pemilih tidak hanya melihat orang-orang yang figur ternama, figur populer, tapi kemudian juga orang-orang yang punya visi dan misi yang bagus. Ya, idealnya memang begitu. Idealnya memang pemilih itu selalu mengkomparasikan ide-ide atau juga tawaran-tawaran program yang datang dari para calon pasangan atau pasangan calon dari masing-masing bupati atau wali kota dan sebagainya itu tadi. Tapi persoalannya kita juga tidak bisa menyalahkan kalau masyarakat itu lebih mendahulukan memilih yang populer. Karena menjadi populer itu juga tidak mudah gitu ya. Ini memang merupakan investasi tersendiri bagi mereka yang populer. Makanya beruntunglah juga bagi orang-orang yang sudah berinvestasi tadi. Tentu saja orang-orang ini juga untuk menjadi populer, untuk menjadi dikenal, itu membutuhkan suatu effort atau memang ada modal sosialnya. Nah, memang dalam voting behavior, biasanya orang itu akan memilih kalau pertama udah kenal duluan. Udah kenal, sudah tahu, kemudian karena sudah kenal, tahu, lalu kemudian dilihat apa kelebihannya, apa kekurangannya. Makanya memang ajang kontestasi seperti sekarang ini mau tidak mau setiap kandidat harus bisa tadi menunjukkan eksistensi mereka secara kreatif. Kalau mereka kreatif dan kemudian juga dulu sejak awal mereka sudah tidak hanya ujuk-ujuk jadi calon begitu ya, tapi udah berinvestasi, itu tentu saja akan lebih mudah dibandingkan dengan yang tiba-tiba langsung jadi hanya di hitungan-hitungan minggu kemarin gitu kan. Itu ya. Tapi tetap memang kalau kami ya pemerintah, karena pemerintah melakukan yang namanya tadi edukasi pada pemilih, kami selalu mengingatkan masyarakat harus aktif supaya jangan hanya tadi hanya melihat sesuatu secara at the glance, sekilas karena melihat penampilan atau karena hanya kenal tadi. Tapi coba jangan-jangan nanti memang ada calon-calon yang bagus yang tidak kelihatan. Makanya tadi saya usulkan minimal para masyarakat dari lapisan-lapisan tertentu, anak-anak muda yang biasa menggunakan media sosial, itu tolong deh, ini nasib daerah Anda sedang ditentukan dalam seminggu, 2 minggu yang akan datang. Maka tolong coba searching apa yang dilakukan oleh para calon-calon itu. Kalau memang menarik, ungkap, coba ajak teman-temannya untuk mencari, untuk melihat, diskusi. Nah itu lebih bagus dibandingkan dengan hanya sekedar menunggu begitu kan. Dan selama ini memang publik biasanya menunggu, tapi saya yakin kalau anak-anak muda yang aktif menjadi netizen itu sudah saatnya lah mereka mencoba untuk profiling juga para calon-calon ini. Terima kasih. Iya, dan mungkin kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang pandemi begitu ya, mungkin lebih diutamakan juga mungkin buat masyarakat untuk melihat para calon yang mungkin dalam kampanyenya itu justru fokus pada menaati protokol kesehatan. Mungkin kalau misalnya calon-calon yang justru dalam kampanyenya justru memaksakan diri bertemu dengan masyarakat, abai dengan protokol kesehatan, itu justru mendapatkan nilai minus mungkin ya di kalangan pemilihnya ya. Saya sudah beberapa kali Mas Ahmad, saya mengingatkan kepada masyarakat bahwa kalau ada calon yang justru dia ingin tampil secara katakanlah secara masa lalu dengan konvensional, menghadiri secara tatap muka, bahkan mungkin berkerumun, itu berarti dia mengabaikan sesuatu yang sekarang sedang berkembang, yaitu penyakit pandemi. Berarti dia tidak aware dengan kesehatan masyarakat. Itu menjadi catatan. Itu justru harus menjadi catatan negatif. Tapi kalau dia itu ternyata dilihat oleh publik
oh ternyata dia sudah menyiapkan hal di media sosialnya, dia juga sudah melakukan banyak hal dalam pemberitaan. Ya. Nah itu justru menjadi semacam poin-poin yang harus dicatat oleh masyarakat gitu. Oke, Pak Dewa, kalau dari pemantauan Anda dan teman-teman di KPU dan mungkin juga berkoordinasi dengan Bawaslu, apakah memang banyak juga ditemukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye-kampanye yang dilakukan para calon kepala daerah ini? Ya, memang kalau kami lihat ya, jadi KPU juga melakukan monitoring ya. Jadi kami meminta daerah-daerah di provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan tahapan kampanye ini. Demikian juga kalau Bawaslu tentu kewenangannya adalah melakukan pengawasan ya, baik dalam konteks pencegahan maupun penindakan. Jadi kalau kita lihat perkembangan terakhir memang pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu masih terjadi di sejumlah daerah ya. Oleh karena itu kami terus ya mendorong pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi upaya-upaya sosialisasi ya, rapat koordinasi, kemudian deklarasi dan seterusnya itu sebenarnya sudah dilakukan ya. Nah, mengingat waktu ya untuk kampanye ini tinggal beberapa hari lagi, tentu kita harus bersama-sama meyakinkan publik ya bahwa terutama kami ya penyelenggara, kami selalu tekankan untuk bisa menjadi contoh yang baik. Ya, tentu akan sulit kita menghimbau atau menegaskan kepada masyarakat ya, kepada kandidat ketika kita sendiri tidak disiplin. Kami selalu berprinsip bahwa penyelenggara harus disiplin ya. Jadi bagi mereka yang nyata-nyata melanggar, kami mempersilahkan ya untuk ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu untuk penyelenggara. Tentu kami juga berharap ya dalam kerangka pikir yang demikian bagi peserta dan juga tim kampanye dan pemilih begitu. Jadi jangan sampai nanti karena ada pihak-pihak yang sering melanggar, ini kemudian menjadi wacana publik ya yang sedemikian meluas menjelang hari H dan masyarakat akhirnya enggan ya untuk datang ke TPS. Padahal di TPS sendiri ya itu telah diterapkan protokol kesehatan. Jadi kami dalam beberapa hari terakhir ya terus berkoordinasi dan berterima kasih mendapat masukan-masukan juga dari pemerintah, dari para pegiat pemilu, para tokoh masyarakat untuk terus ya melakukan perbaikan-perbaikan. Upaya itu sedang kami laksanakan. Ya agar ini berhasil tentu dukungan masyarakat sangat penting ya untuk itu. Nah ini kesiapan soal hari H nanti begitu ya, bagaimana penerapan protokol kesehatannya mungkin akan kita bahas di segmen terakhir, di segmen ketiga. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Connect 360.